Al-Falaq yang kita akan amalkan dari surah Al-Ikhlas gitu. Ah gitu kan. Terkadang kita abai, bahkan kita tidak peduli gitu. Nah, kita baca aja gitu. Ah gitu. Nah, maka perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja. Akan tetapi kita harus berusaha untuk mentadaburinya. Ya, mentadabur. Dan tiap orang nanti ya, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda kemampuan dalam proses tadaburnya. Ah, gitu ya. Baik. Nah, para ulama nanti di dalam ulum tafsir mengistilahkan dengan apa? Maqasidus suwar. Ada nanti di dalam ulumul Quran qasidus suwar, ya, maksud-maksud atau isi pokok pembahasan di dalam surah. Bahkan ada kitabnya, bahkan ada nazamnya. Ya, Kak. Apa tujuannya mempelajari maqasidus suwar? Ya, kata para ulama, al-ilmu bil maqasid musilatun ila tadabburil Quran. Ya, ila tadabburil Quran. Baik. Jadi mempelajari maqasidus suwar, isi pokok kandungan surah di dalam Al-Quran ini tujuannya adalah al-ilmu bil maqasid musilatun ila tadabburil Quran, yaitu menghantarkan kepada tadabbur Al-Quran. Nah, ini sangat penting ya, dan para ulama nanti mencantumkan di setiap surah maksud-maksudnya atau maqasid. Nanti mencantumkan surah Al-Basa maksudnya apa, surah An-Naba, An-Nazi'at, ya, surah Al-Baqarah gitu. Seperti itu ya. Tujuannya apa? Yang menghantarkan seorang kepada tadabbur Al-Quran secara umumnya, globalnya, yang akan kita dapatkan dari surah Abasa. Ya. Apa kata para ulama? Nanti beda-beda terkadangnya setiap ulama, ahli tafsir. Cuma nanti ada kitabnya, ada kitabnya. Maqasidus suwar, antum bisa cari sendiri ya. Nanti diketik di PDF di Google atau apa. Antum cari saja Maqasidus suwar. Nanti akan ketemu kitab-kitabnya tentang maksud-maksud dari surah dari Al-Quran. Menurut ini, menurut pendapat ini, menurut tafsir ini, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain sebagainya nanti adanya. Taib. Nah, kalau kita gunakan dari beberapa rujukan, ya, dari beberapa rujukan. Nah, kata para ulama di sini dikatakan di antara maqasidus suwar dari surah Abasa itu adalah tazkiratul Quran. Tazkiratul Quran bainar ragibi fiha, baina ar-ragibi fiha wal mustaghni anha wal anha wa bayani haqiqatil insan wa bayani haqiqatil insan wa masirihi. Nah, ini ya, ini maqasid dari surah Abasa. Dari maksud tersebut nanti kita akan mendapatkan gambaran besar dari surah Abasa. Ya, apa kata para ulama? Yaitu peringatan ya dari Al-Quran, tazkiratul Quran, peringatan dari Al-Quran, peringatan dari Al-Quran, bainar raghibi fiha,
bainar raghibi fiha. Itu di antara orang yang raghib, orang yang membutuhkan. Jadi peringatan Al-Quran di antara orang yang membutuhkan pada Al-Quran tersebut, pada peringatan tersebut. Antara orang yang butuh. Nah, jadi nanti di dalam surah Abasa, nanti orang yang membutuhkan apa namanya itu peringatan, karena di dalam surah Abasa dikatakan di dalam ayat ke berapa ya? Ah, kalla innaha tadhkirah. Nah, salah satu fungsi Al-Quran itu di dalam Al-Quran, sifat Al-Quran itu sebagai apa? Tadhkirah, peringatan. Kalla innaha tadhkirah. Nah, tadhkirah tersebut bermanfaat bagi siapa? Ya, bagi yang mau, bagi yang menginginkan. Ya, bagi yang menginginkan. Disebutkan di dalam ayat berikutnya, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Ya, faman syaa'a dzakarah. Faman syaa'a orang yang dikehendaki ya, apa? Dzakarah yang akan mendapatkan peringatan tersebut. Ya, maka barang siapa yang menghendaki apa, tentulah ia akan memperhatikan. Saya dzakaru may yakhsha. Orang yang akan mendapatkan peringatan itu ya orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an, yang menjadikan peringatan dari Al-Qur'an itu orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan dua jalan kepada kita. Kita memilih ingin jalan kesesatan atau hidayah, jalan yang benar atau jalan yang salah. Taib. Maka nanti di surah Abasa disebutkan tazkiratul Quran bainar raghibi fiha. Itu peringatan dari Al-Quran di antara atau untuk orang-orang apa? Untuk orang yang membutuhkan pada peringatan tersebut. Dan disebutkan di dalam surah Abasa orang yang membutuhkan peringatan itu yaitu sosok yang disebutkan sosok seorang sahabat Nabi, ya, anja'ahul a'ma, nanti orang yang buta tersebut yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau ada sosok yang membutuhkan terhadap peringatan, terhadap nasihat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga dikatakan wal mustagni anha, dan juga peringatan Al-Quran antara orang yang butuh kepada peringatan dan orang yang tidak butuh. Orang yang mustagni anha, orang yang tidak butuh ya tentang peringatan tersebut, dari peringatan tersebut. Ah, gitu ya. Nah, nanti akan ada orang-orang yang tidak membutuhkan peringatan dari Al-Quran, bahkan ketika dinasehati dia tidak mendengarnya, bahkan juga di zaman Nabi Muhammad SAW kaum kafir Quraisy ketika dibacakan oleh Nabi Al-Quran, ya, la tasma'u bihadzal Quran. Mereka malah memotivasi kepada teman-teman yang lainnya untuk tidak mendengarkan peringatan dari Nabi. Walghaw fiha. Ah, gitu ya, dia lalu disebutkan. Dan bermain-mainlah. Mereka ada, para ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan walghaw fiha itu mereka melakukan siulan-siulan, ya, menyepelekan Nabi Muhammad, memain-mainkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak peduli itu terhadap peringatan-peringatan yang dibacakan oleh Nabi. Nah, itu karakter orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Ya, ya, menyepelekan dari hidayah. Dan di dalam surah Abasa, nah itu disebutkan, itu karakter orang-orang yang memang mereka tidak membutuhkan terhadap peringatan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat kelima, amma manistaguna. Ya, amma manistagna. Mereka tidak butuh. Ya, mereka tidak membutuhkan terhadap peringatan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Amma man istagna, adapun mereka orang-orang yang merasa cukup. Ya kata para ulama, istagna itu ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, anillahi wa anil iman bima lahu minal mal. Yaitu mereka merasa cukup cukup dari Allah, merasa cukup dari iman, merasa cukup dari hidayah, bima lahu minal mal. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ya memiliki harta, memiliki kedudukan. Nah, nanti disebutkan di dalam surah Abasa karakter orang-orang yang memang tidak membutuhkan peringatan dari dari Al-Qur'anul Karim wal mustaghni anha. Ya, ketika Nabi memberikan nasihat, ya, menyampaikan dakwahnya, mereka hanya bermain-main, tidak butuh dari nasihat tersebut. Sehingga balasannya nanti ada di akhir-akhir surah Abasa, ya. Di akhir-akhir surah Abasa di apa? Dikatakan nanti orang-orang yang tidak menerima nasihat dari Nabi dari Al-Quran, ya, yaitu orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, ya wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sedangkan orang-orang yang menerima nasihat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima nasihat dari Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pelajaran, ya, juga disebutkan wujuhu yawma idim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ya, nanti wajahnya berseri-seri nanti di hari akhir, di hari kiamat, ya. Wajahnya berseri-seri. Taib, penuh kebahagiaan, penuh dengan kebahagiaan. Taib. Kemudian juga disebutkan di dalam maqasid tersebut wa bayani haqiqatil insan, ya, dan juga menjelaskan tentang hakikat manusia, tentang hakikat manusia. Nah, nanti di dalam surah Abasa, ya, hakikat manusia dan wa masirihi, dan perjalanannya. Hakikat manusia, manusia itu untuk apa, ya. Kemudian perjalanan manusia itu dari mana ke mana. Nah, ini dijelaskan nanti di dalam surah Abasa, ya. Dijelaskan di dalam surah surah Abasa, ya. Contoh misalkan eh, mulai dari ayat 17, ya. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa ansyarah kalla lama yaqdi ma amarah, sampai sebelum fa idza ja'atis sakhah mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, nanti dijelaskan di sana, ya, apa, banyak manusia yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak yang kufur, banyak manusia yang celaka karena tidak mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qutilal insanu ma akfarah, ya. Apa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak, dari mulai penciptaannya, min ayyi syai'in khalaqa, dihidupkan, kemudian hidup ke muka bumi ini. Kemudian di muka bumi diberikan makanan-makanan yang bermacam-macam. Falyanzur insanu ila ta'ami. Ana sababna al-ma'a sabba tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Ya, banyak apa, ada tumbuhan dan lain sebagainya Allah berikan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, seperti itu, ya. Mata'an lakum wa li an'amikum. Tapi banyak dari manusia yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Padahal Allah sudah memudahkan kehidupan manusia. Ya, jadi hakikat manusia diciptakan oleh Allah, ya, di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai terlena dari eh, apa, hal-hal yang kita dapatkan selama hidup kita di dunia. Kenapa? Karena Allah peringatkan nanti akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi, di mana nanti di hari kiamat itu tidak seorang tidak akan mempedulikan orang lain, hanya fokus kepada dirinya sendiri.
Ya, seperti itu. Nah, nanti dijelaskan. Jadi perjalanan manusia dari awal penciptaan, kemudian dikembali hidup di dunia ini, kemudian faakbarah, ya, summa amatahu faakbarah, kemudian dia mati, masuk ke kuburan, ya, seperti itu. Kemudian nanti akan datang hari hari kiamat. Nah, gitu. Nah, jadi itu gambaran dari surah Abasa, dari Maqasidus Suwar, atau maksud dari surah Abasa tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan setelah kita bahas tadi Maqasidus Suwar, masuk ke eh, maudhu, ya, tema, tema-tema yang ada di dalam surah Abasa. Kenapa harus kita bahas tema-tema ini? Ya, tujuannya adalah agar kita lebih bisa menggambarkan, ketika kita baca itu kita menggambarkan surah Abasa tentang apa saja gitu. Meskipun kita kita tidak paham secara lafad per lafad gitu. Secara lafad per lafadnya kita tidak paham nih, belum paham, tidak mampu seperti para ulama. Sebagaimana para ulama mereka ketika membaca Al-Quran itu antara lafad ke lafadnya itu mereka sudah memahami karena apa namanya itu, senjata yang mereka gunakan juga banyak gitu. Mulai bahasa Arab, ilmu sorok, balaghah dan lain sebagainya mereka sudah kuasai. Sedangkan kita modal kita sedikit. Kita paham bahasa Arab belum, belum nyampe gitu ya. Kemudian juga apa namanya itu, di dalam ilmu Al-Quran tafsir juga kita belum, ya. Kemudian misalkan di dalam ilmu-ilmu yang lainnya kita belum nyampe lah. Istilahnya seperti itu. Cuma kita ingin tadabbur, ya. Insya Allah bisa. Nah, cuma sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ketika para ulama tadi mendapatkan faidah banyak dari satu surah, kita hanya eh, apa bisa menggambarkan saja. Kita hanya bisa memetakkan saja surah Abasa ini, oh tentang ini minimalnya. Atau minimalnya ketika kita ditanya misalkan, surah apa yang diceritakan tentang teguran kepada Nabi. Nah, kita tahu gitu. Di antaranya adalah surah Abasa. Disebut oleh para ulama ayatul itab, ayat-ayat teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di beberapa ayat. Di antaranya adalah surah surah Abasa. Bahkan para ulama nanti ketika Anda baca di dalam beberapa kitab, ya, ketika membaca ayat-ayat kitab, ayat-ayat teguran, surah Abasa ini ayat teguran, ayat teguran. Maka kata para ulama, wa min adabit tilawah, dan bagian daripada adab tilawah, adab membaca, an yahfadha al-qari sawtahu inda qiraati ayatil itab ta'adduban ma'al habib. Ini dikatakan di dalam kitab Mafatih Suwaril Qur'anil Karim. Katakan bahwa di antara adab membaca Al-Quran itu seorang qari merendahkan nadanya ketika membaca ayat-ayat itab, ketika membaca Al-Quran. Ya, contohnya adalah surah Abasa. Maka ketika baca surah Abasa dari awal ayat sampai beberapa ayat, ya, yang membahas tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita rendahkan nadanya, jangan dikencang-kencangkan. Abasa wa tawalla. Karena Allah tidak lagi marah kepada Nabi. Allah hanya mendengarkan, hanya memperingatkan kepada Nabi, memberikan teguran, dan disebutkan oleh para ulama tegurannya teguran yang ringan, teguran yang penuh kasih sayang, maksudnya apa? Teguran yang penuh kasih sayang. Nah, gitu ya. Teguran yang penuh kasih sayang, bahkan disebutkan di dalam surah Abasa, domir yang digunakan oleh Allah menggunakan domir huwa, abasa wa tawalla. Abasa wa huwa, dia gitu. Padahal langsung kepada Nabi. Jadi nyindir, seolah menyindir gitu. Oh, oh dia mah seperti itu. Ah gitu. Ah gitu. Tidak, kamu langsung tidak seperti itu. Abasa wa tawalla. Ini salah satu
bentuk apa namanya itu kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menegur. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antara adab dari membaca Al-Quran merendahkan nadanya ketika baca ayatul itab. Ya, Nabi pernah beberapa ditegur di dalam surah. Nah, kita pelajari ayat itab apa saja. Nah, gitu ya. Taib. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi orang-orang yang memang tadabbur ketika baca Al-Quran, ya dia bacanya sesuai dengan ya pemahamannya gitu. Sehingga beda nanti antara orang yang baca tanpa paham dan yang baca dengan paham. Beda nanti terasanya beda. Ketika kita membacanya dengan hati, ya akan nanti sampai kepada hati. Nah, gitu ya. Baik. Baik. Nah, seperti itu. Itu surah Abasa. Jadi kita bahas berikutnya adalah maudu'at. Ya, maudu'at as-surah. Maudu'at atau tema. Ini fungsi kita belajar tema. Nanti ada namanya itu tafsir maudhu. Ya. Nah, biasanya kalau di dalam belajar di dalam jurusan ulumul Quran, ilmu tafsir, sebelum masuk ke tafsir tahlili, secara rinci seperti tafsir tahlili itu seperti tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian tafsir-tafsir yang panjang itu tahlili secara langsung gitu. Jadi perbahasa dibahas gitu, ya. Secara panjang lebar satu ayat itu bisa panjang, bisa 1 jam, 2 jam gitu ketika membahas tafsir satu ayat dua ayat itu. Nah, biasanya di dalam belajar di dalam ulumul Quran itu sebelum masuk ke dalam tafsir tahlili, biasanya ada materi tafsir maudhu dulu. Nah, tafsir maudhu ini kita petakan terlebih dahulu, ya, atau daftar isinya lah seperti itu. Kita petakan terlebih dahulu di dalam surah tersebut bahasnya apa saja, bahasnya apa saja. Nah, apa fungsinya? Tujuannya untuk apa? Pertama, ya, kita lebih memahami nanti di dalam surah tersebut bahasnya apa saja. Kedua, kita tahu kapan mulai, kapan berakhirnya kita membaca. Ya, karena di dalam sebuah kaidah ilmu waqaf wal ibtida disebutkan oleh para ulama, ya, di antara ayat yang tam, ayat yang kafin, ya, ayat yang kita baca sudah sempurna itu ciri wakofnya wakof tam itu kalau misalkan tentang ayat surga selesai, tentang ayat neraka selesai. Nah, per tema gitu maksudnya. Nah, dan tiap surah itu nanti ya berbeda-beda ya temanya, pembahasannya ini dan itu. Nah, gitu. Jadi untuk memenggal surah ketika baca Al-Quran ini perlu ilmu, ya, perlu ilmu. Ya, meskipun tidak berdosa ya ketika kita baca dari mana saja silahkan. Ya, cuma maksudnya itu untuk lebih beradab lagi kepada Al-Quran. Ya. Ketika kita memulai bacaan Al-Quran, juga mengakhiri bacaan Al-Quran itu ya harus sesuai dengan maksud dari surah tersebut atau tema surah tersebut. Nah, gitu ya. Maka kita belajar maudu'at agar kita nanti tahu kapan mulai juga kapan berhenti di dalam baca Al-Quran. Ya, mengakhiri bacaan Al-Quran. Misalkan kita baca surah bahasa ini kepanjangan, antum bacanya kepanjangan. Maka ingin dipenggal menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Nah, kapan memenggalnya dari mana? Nah, kita harus belajar maudhu'nya. Nah, temanya. Nah, seperti itu ya. Taib. Pertama, ya, disebutkan oleh para ulama itu di sini nanti telahan para ulama beda-beda. Kadang beda-beda ya telahannya. Ada yang satu, dua, tiga. Apa? Pertama, dari ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Ya, kedua dari ayat 11 sampai
sebentar. Sampai 16, 11 sampai 16. Kemudian tema ketiga dari 17 sampai 32. Tema keempat dari 33 ya. Dari 33 sampai 42. Sampai 42 ayat terakhir. Ada empat tema di dalam surah surah Abasa. Ya, tema yang pertama dari 1 sampai 10 dikatakan oleh para ulama ini termasuk ya kitab kitabullah lirrasul lirrasul. Apa kitabullah lirrasul? Yaitu teguran Allah untuk Rasul dari ayat 1 sampai 10 ya. Nanti di sini berbicara tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa tegurannya? Nah, bisa antum lihat ya di dalam surah Abasa ini, bahkan menjadi salah satu sebab nuzul ayat tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu pada waktu itu kan Nabi Muhammad SAW wa inda Rasulullah SAW rajulun minal udhama il musyrikin. Pada suatu hari ya Nabi Muhammad SAW sedang berada bersama para pembesar kafir Quraisy. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan dakwah ya, dakwah kepada mereka, kepada para pembesar kafir Quraisy ya, didakwahi agar apa? Agar nanti ya harapannya untuk apa? Agar mereka mendapatkan hidayah sehingga membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak menutup kemungkinan ketika orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang besar mendapatkan hidayah dari Allah, itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mendakwahi para pembesar kafir Quraisy. Ya, cuma yang jadi permasalahan pada waktu itu datang ya Abdullah ibnu Umi Maktum ya, kepada Nabi meminta nasihat, ya Rasulullah arsyidni, wahai Rasulullah tunjukilah aku, ajarkanlah ajarkanlah kepadaku apa ajarkanlah aku apa yang Allah turunkan kepadamu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'radu anhu wa yuqbalu anil akhar. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah, disebutkan nanti di dalam surah Abasa ya. فأنت له فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى. Ini kepada Nabi ya. Dan juga apa namanya itu sebagai bentuk Nabi apa berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum. Makanya diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla inna abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Adapun ketika orang-orang yang tidak membutuhkan, yaitu orang-orang yang pembesar itu, mereka orang para pembesar itu tidak membutuhkan terhadap nasihat dari Nabi ya, tidak membutuhkan peringatan dari Al-Quran, tapi Nabi malah fokus kepada mereka. Maka Allah tegur, gitu ya. Fa'anta lahu tasadda, seperti itu.
wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Nah, sedangkan Abdullah ibnu Umi Maktum, beliau membutuhkan dari peringatan dari Al-Quran. Bahkan beliau membutuhkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan di dalam ayat tersebut dikatakan, wa amma man ja'aka yas'a. Salah satu bentuk apa namanya itu antusiasnya Abdullah ibnu Umi Maktum ingin mendapatkan hidayah nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Karakternya disebutkan di dalam surah Abasa. Apa karakter Abdullah ibnu Umi Maktum? Ya, karakter para pencari hidayah, karakter para penuntut ilmu yang harus dimiliki oleh kita semua pada saat ini. Ya, di antaranya apa disebutkan di dalam surah Abasa? Ya, apa kata Allah di sana tentang karakter Ibnu Umi Maktum? Wa amma wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun dia yaitu Abdullah Ibnu Umi Maktum ja'aka yaitu datang kepada Nabi, kepadamu. Ya, yas'a juga yas'a. Yas'a itu dikatakan oleh para ulama syiddatul masyi, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum beliau terburu-buru ya ketika berjalannya cepat. Apa eh, apa yang dilihat, para ulama mengatakan kunya bihi anil hirs ala liqa, ya, yaitu salah satu bentuk semangatnya Abdullah ibnu Umi Maktum ketika ingin bertemu dengan sumber, ya, wasilah hidayah yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang ingin hidayah, orang-orang yang ingin ilmu, itu di antara modalnya seperti Abdullah ibnu Umi Maktum di dalam surah Abasa. Pertama, harus berusaha datang. Kalau konteksnya zaman sekarang mungkin kita hadir di majelis ta'lim, kita hadir di majelis Zoom seperti ini, ya, harus dijemput, ilmu harus dijemput. Ilmu tidak akan datang sendiri, ilmu harus dijemput oleh kita. Wa amma man ja'aka. Nah, ini salah satu bentuk jemputannya Abdullah ibnu Umi Maktum terhadap ilmu, dia datang. Padahal kita tahu Abdullah ibnu Umi Maktum itu beliau termasuk sahabat yang tidak bisa melihat. Ada keterbatasan, buta. Dia penuh keterbatasan, tapi beliau masih mengusahakan untuk menjemput ilmu, menjemput hidayah. Ini menjadi salah satu contoh untuk kita para penuntut ilmu di zaman sekarang. Yas'a juga dia, yas'a, berusaha. Kata para ulama tafsir yang lain dikatakan, yas'a ay fi talabil khairi minal ilmi wal huda. Ya, beliau berusaha untuk berjalan, berusaha, bersemangat, hirs, ya, untuk menjemput hidayah, untuk menjemput ilmu. Ini modal. Kemudian modal yang berikutnya yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Umi Maktum di dalam surah Abasa, wa huwa yakhsha, dan juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal para penuntut ilmu. Ya, ada tiga modal para penuntut ilmu di dalam surah Abasa, yaitu kita jemput ilmu tersebut, semangat, dan yang terakhir adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan kita berilmu itu, mengilmui sesuatu itu tujuannya kan agar kita takut. Ya, kalau kita berilmu tapi tidak takut kepada Allah, itu belum mencapai ilmu yang sebenarnya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu yaitu adalah mereka para ulama. Taib, ya. Nah, di sini kita dapat faidah dari ayat 1 sampai 10 itu dari teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa faidahnya? Pertama, ya, bagaimana karakter seorang pembawa hidayah, wasilah hidayah itu Nabi Muhammad SAW. Beliau ditegur oleh Allah, beliau menerima teguran tersebut, bahkan menerima teguran tersebut dengan memuji-muji Abdullah ibnu Umi Maktum, bahkan menjadikan ibnu Umi Maktum sebagai muadzin di zaman itu. Jadi ketika ditegur oleh orang lain, seorang para pembawa wasilah hidayah, nah
itu kita menerimanya. Ya, kita menerimanya, tidak malah membantahnya. Kalau memang teguran itu memang benar apa adanya. Dan yang kedua adalah seorang pembawa wasilah hidayah itu, kata Imam Ibnu Katsir, tidak memilih-milih mad'unya. Baik itu orang kaya, orang miskin sama. Itu memiliki kesempatan untuk kita ajarkan. Dan tidak dipilih-pilih. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam ayat tersebut, wa min hahuna amarallahu azza wa jal rasulahu alla yakhussa bil inzar ahadan. Nah, dan dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar tidak mengkhususkan peringatan hanya kepada seseorang. Nah, gitu ya, di zaman sekarang terjadi. Ada para dai, duat yang khususkan, ya, ini eh, nasihat kepada satu kalangan, ini untuk ini, ya. Oh, khusus untuk orang-orang kaya saja seperti itu. Nah, ini jangan demikian. Kalau kita melihat dari surah Abasa, ya, taib. Apalagi menyepelekan orang-orang yang tidak punya seperti itu. Bal yusawi fihi baina syarif wal dhaif, kata Imam Bukatsir. Sama saja katanya, ya. Apa namanya itu, antara orang yang mulia dan orang yang lemah. Wal faqir wal ghani, orang yang fakir yang miskin dengan orang yang kaya. Wasadati wal abid, orang yang punya kedudukan juga hamba sahaya. Wal rijali wan nisa, laki-laki perempuan. Was sigar wal kibar, orang senior ataupun junior. Ya, sumallahu yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terhadap yang dikehendakinya. Walawul hikmatul balighah wal hujjatul damirah. Ya. Nah, ini teguran kepada eh, para dai, khususnya di zaman sekarang. Ya, ketika kita berdakwah, hendaklah kita tidak memilih-milih mad'u dakwahnya. Kita hanya fokus ke orang-orang yang berkedudukan saja. Orang miskin kita eh, campakkan. Tidak demikian. Atau kita hanya mengajar kepada orang-orang kaya saja. Kita tidak mengajar orang-orang yang miskin. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, bahkan nanti disebutkan di dalam kitab-kitab seperti kitab-kitab adab di dalam Al-Quran. Ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Juri rahimahullah. Di antara tanda eh, guru tidak ikhlas itu, di antaranya adalah eh, menghususkan, ya, galak kepada orang-orang miskin, ya, tapi kepada orang-orang kaya berlemah lembut. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu tanda guru yang tidak ikhlas, kata Syekh Al-Juri rahimahullahu taala. Dan dari ayat 1 sampai 10 juga kita mendapatkan faidah apa? Yaitu faidah di antaranya adalah, ya, kita mengetahui bagaimana seorang pencari hidayah, karakternya bagaimana, seperti Abdullah ibnu Umi Maktum, dengan penuh keterbatasan. Ya, bahkan beliau penuh keterbatasan, tidak bisa melihat, tapi beliau masih datang kepada majelis ilmu, ya, masih mengusahakan, masih berusaha untuk belajar, masih bersemangat untuk belajar, menjemput hidayah. Dan dia juga memiliki modal ilmu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga belajar dari ayat tersebut, bagaimana karakter orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa? Orang yang terhalang dari hidayah, yaitu di dalam surah Basa, amma man istagna. Orang-orang kafir, orang-orang yang ulama, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang kaya. Nah, ini diantaranya orang-orang kaya ini terkadang menyepelekan dakwah, menyepelekan kajian, menyepelekan pembelajaran Al-Quran misalkan. Buat apa, buat apa. Nah, jangan sampai kita memiliki karakter demikian. Karena karakter demikian itu karakter yang tercela, yang menghalangi kita dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan. Dan aku menyepelekan. Ya, bahasanya di dalam surah Abasa, amma man istaghna. Merasa mereka merasa sudah cukup. Ya, para ulama tafsir mengatakan cukup dari hidayah, cukup dari Allah, cukup dari iman.
dikarenakan bimalahu minal mal, dikarenakan mereka memiliki harta. Nah, maka hati-hati. Dunia ini bisa menghalangi kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlena dari dunia, ya kita hanya mengutamakan dunia saja, kita sudah dapat apapun yang ada di dunia, ngapain lagi belajar? Ah, gitu. Gitu. Ya, jangan sampai demikian. Ya, taib. Nah, ini dari ayat 1 sampai 10. Ya, kita percepat saja. Kemudian dari 11 sampai 16, ini kita menjelaskan Muhimmatul Quran Al-Azim. Muhimmatul Quran Al-Azim. Ya, dari ayat 11 sampai 16. Ini menjelaskan tentang karakter Al-Quran, sifat Al-Quran. Tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa dzakar fi suhufin mukarramah. Ya, Al-Quran itu berada di suhuf mukarram yang dimuliakan oleh Allah. Marfu'ati mutahharah, ditinggikan, disucikan. Bi'aidi safarah. Kiramin bararah, ditulis oleh apa? Bi'aidi safarah. Kiramin bararah. Juga menjelaskan tentang eh, apa wasilah dari Al-Quran yang menyampaikan Al-Quran yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Baik, seperti itu. Kemudian dari ayat 17 sampai 23, ya, ini dijelaskan oleh para ulama min ni'amillah ala ibadih. Ni'amillah ala ibadih. Itu di antara nikmat Allah kepada hambanya. Ya, nikmat-nikmat Allah kepada hambanya, ya di antaranya eh, Allah mudahkan segala urusan manusia, memberi jalan, mematikannya, menguburkannya, membangkitkannya kembali sesuai kehendaknya. Ya, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqad taqaddarah. Ya. Tsumma sabila yassarah, kemudian ya eh, memudahkan jalannya. Tsumma amatahu faqbarah tsumma idza syaa ansyarah. Nah, tadi sudah ya. Kemudian manusia belum melaksanakan sepenuhnya perintah Allah sehingga ditegur. Nah, akan tetapi dari nikmat-nikmat tersebut, dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya itu, tetap saja banyak di antara manusia yang celaka, yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana yang diperingatkan di awal-awal di ayat 17, Qutilal insanu ma'akfar. Binasalah manusia alangkah amat sangat kafirnya. Artinya banyak orang-orang yang tidak ya apa namanya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan manusia itu apa manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi banyak di antara manusia yang tidak melaksanakan perintah-perintah dari Allah padahal sudah diberikan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa nikmat dari Allah? Di antaranya kita lihat dari ayat 24 ya sampai 32. Ya, apa mulai dari apa buktinya itu nikmat Allah apa? Melalui rizki Allah, air hujan, bumi yang terbelah, biji-bijian, buah-buahan, ada kebun makanan untuk manusia serta hewan ternak. Ya falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba. Sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi. Wa inaba wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma. Wa hadaiqa gulba, kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba, buah-buahan, rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu, binatang-binatang ternakmu. Ah, gitu ya. Ini nikmat. Kemudian ayat terakhir dari ayat 33 sampai 42 ini menjelaskan tentang ahwalu yaumil qiyamah. Ahwal ahwal yaumil qiyamah. Baik, apa itu ahwal yaumil qiyamah? Yaitu kedahsyatan hari kiamat. Ya. Kengerian nanti hari kiamat yang terjadi. Karena dunia ini akan ada akhirnya. Ya akan ada nanti hari pembalasan.
Dan orang-orang yang eh, tidak yakin kepada Allah, orang-orang yang tidak yakin kepada hari kiamat, biasanya mereka apa namanya itu bermudah-mudahan di dalam bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu terkadang mereka kurang keimanannya terhadap hari pembalasan. Maka harus diyakinkan kembali. Ya, di dalam surah Abasa dikatakan ya, ahwalnya dari ayat 33 sampai 42 mulai dari hari kiamat digambarkan dengan suara yang nanti akan suara yang keras gitu ya. Faidza ja'atis shakhah, ya. Kemudian juga digambarkan nanti di hari kiamat setiap orang nanti akan sibuk dengan urusannya sendiri. Bapak, ibunya akan berpisah, ya. Tidak akan memikirkan orang lain, bahkan tidak memikirkan anaknya. Anaknya tidak memikirkan ibunya. Akan berpisah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kemudian di akhir, ya, kemudian nanti di akhir ada dua balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau dua kriteria orang-orang yang berseri-seri wajahnya, wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatu mustabsirah, banyak mukanya pada hari itu berseri-seri, tertawa, bergembira. Itu orang-orang yang menikmati, yang taat kepada Allah, yang dia mereka berusaha mencari hidayah seperti Abdullah ibnu Umi Maktum, ya, seperti sahabat Nabi mencari hidayah, ya, kemudian mensyukuri nikmat-nikmat pemberian dari Allah, mereka akan bahagia hidupnya. Sedangkan orang-orang yang tidak, ya, terhalang dari hidayah, tidak mendapatkan hidayah, tidak menjemput hidayah dari Allah, ya, tidak mereka jemput hidayahnya, kemudian juga mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, muka-muka mereka akan suram, muram, tertutup debu, tarhaquha qatarah, ya, ditutup dengan kegelapan, ya. Kemudian ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu adalah orang yang kafir lagi durhaka, sebagaimana yang digambarkan di awal ayat, yaitu orang-orang yang para kafir Quraisy yang tidak menerima hidayah atau peringatan dari Nabi Muhammad SAW dari Al-Quranul Karim. Nah, itu saja mungkin, ya, tadabbur secara ringkas di dalam surah Abasa agar kita lebih memahami apa yang kita baca. Jadi minimal, ya, kita tahu, ya, dari surah tersebut gambarannya tentang apa. Dan ini maudhu ini bisa kita jadikan rujukan sebagai penggalan ayat ketika kita membaca, ya. Boleh dari ayat 1 sampai ke berapa? 11 sampai 16, 17 sampai 32, 33 sampai 42. Nah, kalau kita ingin kalau ingin satu surah sekaligus silahkan. Nah, itu lebih baik. Ya, berarti antum orang-orang yang semangat ingin dihafalkan, ditadaburi, juga dibayangkan oleh kita, dihayati ketika membaca surah surah Abasa. Ya, sampai situ dulu mungkin untuk pertemuan hari ini, tidak ada sesi talaqiyah karena sudah jam 7 ya, terlalu lama mungkin. Nanti insya Allah mungkin untuk sesi berikutnya kita akan ada baca dan lain sebagainya di dalam surah surah Abasa. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan kepada Ustadz atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat ini. Insyaallah kita sudah masuk, alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung majelis ilmu kita. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi buah amal pada diri kita dalam beribadah kepada Allah. Terima kasih kepada Ustadz dan seluruh peserta yang sudah hadir. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallah khairan. Afan, boleh minta rekamannya, Kak? Syukron Ustaz. Insyaallah nanti di-share ya, Bu. Alhamdulillah, banyak yang ketinggalan. Jazakallah khair. Wa jazakillah. Assalamualaikum. Salam.